begitu perlu bertanya kepada teman atau ahlinya. Siapa tahu, saya nggak tahu di Hong Kong apakah sudah dikenal oleh kakak-kakak yang di Hong Kong, misalnya perlu psikolog, datang ke siapa, atau misalnya ke dokter, untuk mudahnya ke dokter dulu, ke tenaga kesehatan, ke dokter cerita, saya tuh kok marah terus, pengen marah terus ini 5 hari ini, pengennya melukai orang lain. Nah kalau seperti itu datanglah ke tenaga kesehatan untuk bertanya, saya ini ngalami apa ya dok, ini kok saya pengen marah terus gitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin tidak marah terus, tetapi berubah emosinya itu mendadak, berubah-ubah. Sekarang senang, wah ketawa-ketawa, terus dalam berapa menit kemudian sedih, nangis-nangis. Itu ini gimana sih perasaanku kok berubah sangat cepat gitu ya. Kadang-kadang tertawa saya itu sedang senang banget, tapi tiba-tiba sedih banget, tiba-tiba saya tuh pengen ngamuk, tapi tiba-tiba saya merasa bersalah banget. Nah kalau berubah sangat cepat seperti ini juga harus segera cari bantuan tenaga kesehatan gitu ya. Tadi kalau nomor 1 itu kalau pengen ngamuk terus atau pengen sedih, pengen nangis terus berhari-hari, pengen nangis terus, ya perlu tenaga kesehatan juga gitu ya. Juga kebalikannya, kalau berubah-ubah, ini sedih gembira kok berubah-ubah terus. Kalau gitu juga harus ke dokter, ini kok begitu cepatnya berubah-ubah. Tapi kalau misalnya hari ini sedih, besok ternyata masalahnya udah selesai dan saya bahagia, ya nggak apa-apa, karena kan sudah ganti hari gitu ya, ada waktu yang agak jauh, agak panjang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam 1 menit ketawa, dalam 1 menit sedih, karena itu mulai bahaya ini ya, perlu tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, ada yang merasa selalu takut gitu ya, mau keluar rumah takut, padahal nggak tahu apa sih yang ditakutkan gitu. Kemudian selalu merasa bersalah, aku itu salah banget kok, kemarin itu loh ada tanaman saya saya potong daunnya, saya merasa bersalah banget, ini gimana ya, daunnya nggak bisa tempel lagi gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu juga perlu tenaga kesehatan untuk membantu. Kok ada perasaan bersalah yang terus menerus ya gitu ya. Ini juga, atau takut terus-terusan, saya merasa takut ini, lihat ada suara, lihat ada orang lewat dikit aja saya sudah takut, atau ada suara dikit aja saya sudah takut gitu ya. Kalau seperti itu memang sudah perlu bantuan orang lain yang lebih profesional gitu ya. Atau juga ada yang mulai menarik diri, dulunya mau bergaul dengan teman-teman, sekarang nggak mau sama sekali, maunya di rumah sendiri aja, nggak mau ditengok, nggak mau diajak keluar. Nah ini juga hati-hati gitu ya. Kemudian ada istilah halusinasi. Kalau kakak-kakak di Hong Kong sudah mulai merasa sering melihat sesuatu padahal orang-orang tidak melihat. Jadi misalnya melihat makhluk besar sekali padahal orang-orang tidak melihat, atau mendengar suara-suara yang orang lain tidak mendengar. Nah kalau seperti itu juga perlu ya ke tenaga kesehatan. Kemudian merasa hidup tidak ada gunanya, dulu aku itu ngapain hidup di sini, udah aku nggak ada gunanya, di Indonesia ya nggak ada gunanya, di sini nggak ada gunanya. Nah kalau sudah ada perasaan-perasaan seperti itu juga perlu ke tenaga kesehatan. Kemudian merasa beban hidup terus menerus, ini kemarin ada masalah sudah terselesaikan, datang masalah lagi gitu ya. Kalau ada perasaan yang seperti itu, kita perlu istirahat untuk mengunjungi tenaga kesehatan untuk minta bantuan, untuk minta saran gitu ya. Apalagi yang nomor 8 ini, kok rasanya ingin mengakhiri hidup gitu ya, ini bahaya sekali. Berarti memang harus segera mencari bantuan tenaga kesehatan untuk segera dibantu gitu ya. Atau yang ke-9, kalau ada masalah-masalah tidak minta bantuan teman atau tenaga kesehatan, tapi malah minum minuman beralkohol untuk mabuk-mabuk. Nah ini juga sudah mulai terganggu gitu ya. Atau juga menyalahgunakan obat-obatan gitu ya, obat-obatan baik yang legal maupun ilegal gitu ya, entah narkoba, entah apa, atau obat-obatan yang legal itu misalnya obat batuk yang seharusnya diminum saat batuk, ini diminum nggak batuk diminum, pengennya tidur melulu dengan obat-obat itu. Nah kalau seperti itu juga sudah perlu tenaga kesehatan gitu ya. Oke.
Nah sekarang kalau seandainya teman-teman itu belum tahu praktek tenaga kesehatannya di mana, ya cari teman dulu yang dapat diajak bicara. Contohnya misalnya ke Mbak Yuni, cerita, Mbak Yuni ada masalah gini, tolong dong saya dicarikan teman, atau tolong dong dicarikan tenaga kesehatan yang bisa bantu saya gitu ya. Mungkin juga kalau belum ketemu tenaga kesehatannya, ya minimal cerita dulu kepada teman, perasaanku sekarang ini kok sedih banget ya gitu ya. Tapi tentu cari teman yang bisa menjaga kerahasiaan Anda ya. Jangan sampai cerita Anda malah kemana-mana kan gitu. Nah kalau belum bisa ditemukan pemecahan masalahnya, ya cerita dulu kepada teman, minimal perasaan kita, kesedihan kita, atau pikiran-pikiran beban berat kita itu sudah terkurangi dulu karena sudah ada orang yang mendengarkan gitu ya. Ini kelihatannya terakhir. Nah ini renungan aja, apakah masing-masing dari kita di sini bersedia menjadi teman bagi orang lain yang sedang banyak masalah. Minimal jadi pendengar aja, karena kan kita sering juga nggak tahu ya banyak pemecahan masalahnya. Kalau jadi pendengar itu teman-teman bisa menjadi tempat bersandar dulu gitu ya. Untuk pemecahan masalahnya ya nanti kita cari orang-orang yang lebih ahli, mungkin tahu pemecahan masalahnya, tapi mungkin mendengarkan dulu kalau ada orang yang memang ada masalah gitu ya. Ini apakah kita siap menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Nah ini kuncinya, saat ada teman atau orang lain bercerita, kita berani mendengarkan dulu, jangan dipotong di tengah. Mungkin informasinya belum lengkap, kita sudah keburu-buru menyimpulkan gitu ya, jangan sampai terjadi. Oke, kelihatannya selesai dulu sampai di sini Mbak Yuni. Kita masih ada waktu 15 menit, mungkin ada yang mau tanya. Mohon maaf kalau tadi kepanjangan atau kurang jelas. Monggo saya kembalikan ke Mbak Yuni. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nya, ini adalah informasi yang sangat baik sekali, di mana kadang-kadang kita sendiri itu tidak bisa mengontrol emosi kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kadang-kadang kita itu lupa diri kita seperti apa, tujuan kita seperti apa. Dan saya kasih gambaran, walaupun tidak semuanya, kebanyakan dari kami adalah punya perasaan di mana pura-pura bahagia untuk melihat orang lain bahagia. Dan berakibat fatal pada kami sendiri, di mana saat kami ditinggalkan, saat kami tidak dipedulikan lagi, saat kami sudah tidak memiliki uang, saat kami sakit, itulah yang membuat kami hancur. Ini bagaimana Ibu untuk apa ya? Bagaimana sih rasanya? Saya nggak tahu bisa bagaimana ngomongnya. Intinya adalah kita pura-pura bahagia untuk membahagiakan orang lain, tapi saat kita melakukan yang terbaik buat orang lain, kita tidak menerima yang terbaik juga dari mereka. Itu bagaimana? Nggak bisa saya ngomongnya. Gimana? Terima kasih Mbak Yuni. Ini menarik, ini ada istilah pura-pura bahagia gitu ya. Ini memang banyak terjadi, pura-pura bahagia walaupun hatinya hancur gitu ya. Aku apik-apik baik, aku baik-baik saja di sini gitu ya. Walaupun waduh aku pusing banget sekarang, sedang bermasalah, tapi kemudian ya udahlah aku berkorban untuk orang lain gitu ya. Kalau saya begini, ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, berkorban untuk orang lain itu baik, sesuatu yang baik karena berbuat baik untuk orang lain ya, berkorban. Tetapi kita harus jujur juga kepada orang lain, sejauh mana kita masih berani, atau bukan berani, sejauh mana kita itu masih kuat membantu dia gitu ya. Jangan sampai karena kita membantu orang lain kita sendiri hancur. Nah kalau kita sendiri hancur, maka orang lain itu pasti juga akan hancur karena kita hancur gitu ya. Nah ini seperti semboyan kita waktu kakak-kakak termasuk Mbak Yuni atau semuanya kalau pas naik pesawat gitu ya, karena saya tahu pasti kalau ke Hongkong juga naik pesawat terbang gitu ya. Kalau saya malah justru kalau naik kapal mah belum pernah ya, mungkin di kapal juga ada. Kalau kita ada itu loh, ada informasi saat ada gangguan di pesawat dan semuanya harus pakai nafas bantuan itu, maka semuanya harus pakai nafas bantuan dulu sebelum menolong orang lain ya. Ini karena kita memang sebelum menolong orang lain, kita sendiri juga memang sudah harus bahagia dulu.
Dalam arti kita nggak harus sempurna dulu baru menolong orang lain. Nah, caranya bagaimana tadi hidup seimbang dengan berhubungan dengan orang lain tadi. Kita membantu orang lain, contohnya misalnya ini yang mudah dilihat aja. Saat ada orang lain hutang kepada kita, uang kita tinggal 100 juta misalnya, 100 juta kebanyakan ya bagi saya, 100 ribu, kita mempunyai 100 ribu rupiah. Orang itu bilang mau hutang 100 ribu gitu ya. Maka kita berhak mengatakan, uangku itu hanya 100 ribu. Kalau kamu hutang 100 ribu, aku nanti nggak punya uang, jadi aku nggak bisa makan. Bagaimana kalau aku pinjami kamu 50 ribu, tetapi nanti kamu kembalikan ya 2 hari lagi atau 3 hari lagi, karena setelah 2 hari atau 3 hari lagi nanti uangku juga habis yang 50 ribu lagi tadi gitu ya. Sehingga kalau kamu bisa 2-3 hari lagi mengembalikan, ya sekarang yang 50 ribu ini akan kupinjami gitu ya. Jadi kita antara menolong orang lain dengan menolong diri sendiri juga harus imbang. Bukan berarti egois, tetapi kita juga harus menghargai diri kita sendiri, bahwa kita itu juga harus hidup, kita itu juga harus berhak bahagia, bukan hanya pura-pura bahagia. Itu satu. Yang kedua, bahwa kita tadi memang berkorban itu baik, tapi kemudian saya mengatakan saat berkorban kita harus jujur kepada teman yang kita korbani, yang kita bantu tadi, kondisi kita yang nyata, yang real gitu ya. Terus yang kedua, yang ini biasanya kita di agama kita itu mengajari kita untuk ikhlas. Untuk ikhlas saat kita berbuat baik, kemudian kita memang tadi seperti meminjamkan uang 50 ribu, kita kan berharap orang itu akan mengembalikan 2-3 hari lagi. Itu boleh kita berharap dan mengatakan kepada orang itu. Tetapi kalau ternyata orang itu ternyata 2-3 hari nggak bisa mengembalikan, kita harus berpikirnya kita ikhlaskan aja atau kita kejar terus gitu ya. Kalau kita ikhlaskan aja, kita akan menjadi lebih ringan, ya sudah, oh berarti orang itu sudah nggak dipercaya, nggak bisa dipercaya lagi. Besok kalau dia pinjam lagi, kita nggak akan pinjemi karena dia nggak kembalikan gitu ya. Itu kemudian kita ikhlaskan, ya sudahlah, ikhlaskan 50 ribunya untuk dia dan dia bahagia, ya syukur aku ikut bahagia. Itu yang kita ilmu ikhlas. Tapi yang kedua, selain ilmu ikhlas, kita bisa belajar dari pengalaman itu. Dia itu nggak bisa mengembalikan 50 ribu, itu kenapa ya? Apakah memang dia masih bermasalah sehingga perlu ku bantu lagi gitu ya, ku bantu lagi dengan cara lain, karena kalau dengan uangku juga udah habis. Mungkin dia dibantu, dicarikan pekerjaan yang bisa menggaji dia menjadi lebih baik misalnya seperti itu. Atau cara lain misalnya kita carikan, saya nggak tahu di teman-teman di Hongkong apakah ada persatuan yang kemudian di sana ada simpan pinjam misalnya, apakah ada juga seperti itu. Nah, jadi ada dua hal yang saya tekankan. Yang pertama, memang pura-pura bahagia itu untuk sekali dua kali baik untuk teman yang sedang berbahagia supaya tidak terganggu dengan kesedihan kita, boleh. Tetapi yang kedua, kita juga harus jujur kepada orang yang kita kurbani, kita beri pengorbanan kita gitu ya. Pengorbanan kita itu ada batasnya gitu ya. Misalnya kita kerja sudah semua gaji dikirim ke keluarga misalnya, tapi juga kita harus mengajarkan ke keluarga, ini jangan dihabiskan semua uang ini, karena nanti pada titik tertentu aku akan pensiun dari Hong Kong, sehingga harus ada tabungan-tabungan di Indonesia gitu ya. Karena kalau aku pulang, aku nanti sudah nggak banyak uang lagi, karena setiap kali uangku sudah tak kirim ke sana. Jadi harus diomongi bahwa kondisi kita seperti apa. Yang ketiga, kita memang kalau ada harapan kita terhadap orang yang kita tolong, tapi ternyata tidak sesuai, ya kita ikhlaskan supaya kita sendiri nggak terbebani dengan pikiran orang itu sudah masih punya utang nggak buat dibayar-bayar. Kalau seperti itu kan terus beban kita banyak gitu ya. Ya ikhlas saja gitu ya.
Yang terakhir ya kalau memang masih bisa ditolong lagi orang itu, memang kita masih punya kekuatan untuk menolong lagi, ya nggak apa-apa ditolong lagi. Jadi tidak pura-pura bahagia lagi, kita memang bahagia tapi menolong orang dengan kekuatan kita. Gitu Mbak Yuni. Oke, dan satu hal lagi, nah menurut Ibu bagaimana? Kita itu kan orang Indonesia nggak kepenaan Bu, nggak enakan. Kita mau ngomong itu nggak tega. Nih contohnya ada beberapa orang, dia sendiri uang udah nggak ada, dia tidak memiliki apapun, tapi temannya selalu sambat dan sambat pinjam uang, akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri, seperti paspor digadaikan. Nah, iya, jadi makanya ini sangat berakibat fatal. Ya, ditolong sekali, 2 kali nggak apa-apa. Ini yang sering terjadi. Kenapa saya ingin mengungkapkan bahwa bagaimana sih caranya ngomong, tapi nggak bisa ngomong. Akhirnya pura-pura bahagia, tapi ini masalahnya sudah nggak ada sama sekali, tinggal titik darah terakhir, yaitu paspor. Dan paspor diberikan pada orang lain, akhirnya dia dipecat dari majikan. Sekarang peluntang-lantung. Nah, bagaimana sih merubah sikap kita yang dimana nggak enakan Bu? Aduh, aku lagi ngomong itu kok Bu Cici nesu nggak ya? Duh, kayak gini kan Mbak Kiki marah nggak ya? Jadi lebih ke kemikirin orang lain, ketidak diri sendiri. Bagaimana merubah mindset seperti itu Ibu? Iya betul. Ini mindsetnya memang harus dimulai dari ada 2 hal. Pertama, kita harus tadi menghargai diri sendiri dulu. Menghargai diri sendiri itu bukan berarti sombong, bukan berarti egois. Oke. Kita ini kan diberi hak oleh Tuhan untuk hidup, ya dipelihara. Siapa sih yang pertama kali bertanggung jawab terhadap kehidupan kita itu? Ya diri kita sendiri, itu dulu. Maksudnya itu yang harus kita, tahap pertama yang harus kita pikir. Jangan sampai kita nolong orang lain tapi kita sendiri nanti minta tolong orang lain. Nah, orang lain lagi yang kita minta tolong, ini kan jadi rentetan panjang, orang jadi bermasalah semua kan gitu ya. Nah, rantai permasalahan ini harus kita putus dari diri kita sendiri. Aku harus mandiri, aku harus sehat psikologisku, aku tidak boleh mengorbankan diriku sampai hancur, karena kalau aku hancur, orang yang ku tolong ini juga pasti hancur. Nah, daripada aku nanti malah sebentar hancur. Ibu, sebentar, saya potong nih sedikit. Ini fenomena yang ada. Yang ditolong itu bukan hancur Bu, malah mereka bisa buat rumah, mereka bisa ini fenomenanya. Jadi saya hancur. Ini kenapa saya ingin menanyakan, apakah orang yang selalu pinjam ini termasuk ada sakit psikologi atau memang sayanya bermasalah? Karena sekali lagi dia tidak hancur Bu, yang hancur saya. Ini yang sering terjadi. Itu apa yang saya nggak bisa ngomong. Sebelum menyarankan apa yang harus dilakukan, kita kaji dulu. Betul Mbak Yuni, kalau tadi Mbak Yuni mengatakan ini apakah sakit secara psikologis? Sakit ya, sakit dalam bidang psikologi ya. Maksudnya ini yang sering disebut orangnya itu altruis. Altruis itu dalam posisi positif bagus karena menolong orang lain, tapi kalau sudah mulai dia mengorbankan diri sampai sehancur-hancurnya, orang lain malah bahagia dan melupakan kita gitu. Orang ini menurut saya sakit karena dia tidak menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau Tuhan bertanya, loh kamu kok hancur gini, itu gimana toh? Wong tak beri hak untuk kamu itu ya memelihara dirimu sendiri, kamu kok melupakan kehidupanmu sendiri. Itu sama permasalahannya dengan dia menghancurkan orang lain gitu ya, karena dia kan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu menurut saya mungkin memang betul budaya kita yang pekewo, budaya kita yang diajari untuk mencintai orang lain gitu, itu bagus sebenarnya. Tapi kalau berlebihan, semuanya itu kalau berlebihan kan menjadi tidak baik gitu ya. Berlebihan terlalu mencintai orang lain tapi kita sendiri hancur, itu kan menjadi tidak baik gitu ya, tidak sehat istilahnya. Nah, yang ingin saya katakan tadi yang kedua, ini ada proses yang disebut komunikasi, Mbak. Komunikasi itu ada yang disebut agresif, itu orangnya yang suka menyakiti orang lain, menangan sendiri gitu ya, ngunek-ngunek ke wong liya ya wani, kamu itu bodoh, kamu itu goblok, kamu itu apa gitu. Itu namanya komunikasi yang agresif.
kebalikannya ada orang yang komunikasinya itu submisif. Submisif itu merasa bahwa aku itu lebih rendah. Jadi ya cuma nggih, iya saya takut kalau mau nolak nggih gitu ya. Kalau di Jawa itu sering disebut nggih tapi ra kepanggih. Jadi nggih tapi sebenarnya dia itu nggak mau untuk melakukan itu gitu ya. Itu tapi nggak berani mengatakan tidak. Nah ini yang kalau ini juga sama-sama, yang agresif ya bermasalah, tidak sehat, yang submisif tadi juga bermasalah karena nggak sehat, nggak berani ngomong apa adanya. Kemudian yang paling baik itu kalau di psikologi ada yang istilahnya asertif, Mbak. Asertif itu berani ngomong, tepat, tetapi tidak menyakiti orang lain. Contohnya misalnya dipinjami uang orang lain gitu. Aku pinjam dong, kamu kan punya uang 100.000 nih. Terus kita kalau agresif kan gitu, enak aja, uangku kamu pinjam, kamu sendiri ya, cari sendiri aja gitu ya. Misalnya sambil marah terus, kamu sih goblok nggak nyimpen uang kemarin. Nah ini agresif sehingga menyebabkan orang sakit hati. Kalau submisif tuh gini, ya wes yang 100.000, yang 100.000 kamu bawa, aku nggak apa-apa kok, nggak pakai gitu ya. Padahal sebenarnya kita butuh. Nah, kalau yang bagus itu yang asertif. Yang asertif itu gini, aku punya uang 100.000 dan uang ini harus kupakai untuk hidupku itu sampai 3 hari. Kalau kamu ambil sekarang, aku terus 3 hari nggak hidup. Nah, kalau gimana kalau sekarang gini, kamu kira-kira bisa mengembalikan, kalau aku pinjami 50.000, kamu bisa nggak kembali besok? Sehingga kan separuhan gitu ya, sehingga aku pakainya sampai besok itu 50, kamu pakai 50, tapi besok kamu harus kembalikan, sehingga 2 hari ke depan aku masih bisa hidup gitu ya. Jadi ini yang asertif itu kita ngomong apa yang kita miliki, kemudian kita utarakan tanpa harus marah atau gimana ya netral saja supaya orang itu tahu. Walaupun mungkin kita asertif terus teman kita yang pinjam ganti agresif, marah-marah, ya nggak apa-apa, itu urusan dia. Tapi kita minimal udah memberitahu, ini loh kemampuanku, aku nolong itu segini. Mbak Yuni, menarik sekali, tapi sudah 1 jam, apakah ini akan diteruskan? Kalau memang mau diteruskan lain kali kita membahas tentang komunikasi tadi itu baik sekali gitu ya, atau yang lainnya gitu. Oke, Bu Cici, karena seperti janji saya, karena 1 jam saja saya sudah menyita Ibu Cici dan Mbak Kiki. Mungkin ada pesan-pesan terakhir ini Bu, karena sebenarnya pertanyaan banyak nih. Mungkin kita akan lakukan rutin jika Ibu ada kesempatan di mana berbagi ilmu sampai merinding saya, di mana teman-teman mengatakan bahwa ada beberapa teman-teman yang mengalaminya dan mereka bilang tiba-tiba nangis, tiba-tiba senyum sendiri, dan bahkan mereka bilang ada pura-pura bahagia, bahkan mereka sampai seperti yang saya ceritakan di salah satu negara di mana dia mengakhiri hidup demi mencintai laki-laki lain. Itu problematika itu banyak sekali ya Ibu, seperti yang Ibu katakan. Yang dipinjemin itu sampai ngemis-ngemis minta uangnya kembali, yang dipinjemin agresif malah telepon polisi. Gitu ya. Betul, malah sampai teleponan polisi, sampai cakar-cakaran. Ini terjadi Ibu di Hong Kong. Jadi mungkin saya harus banyak belajar dan juga teman-teman harus banyak belajar, tapi karena terbenturnya waktu, mungkin Ibu ada nih beberapa orang yang dimana bisa dihubungi oleh teman-teman pekerja migran, sekedar mencurahkan. Mungkin kedepannya ya Ibu ya, karena ini baru pertama ya Mbak Kiki ya. Mungkin kedepannya ada dimana mungkin salah satu atau beberapa mahasiswa Ibu yang menerima curhatan pekerja migran, biar tahu gitu Bu, biar tahu bahwa kami di sini itu menderita dan kami tidak sanggup menceritakan pada keluarga kami. Nah, kalau telepon Yuni masuk di konten, nah ini ada cara lain nih, solusi lain. Mungkin dari kampusnya Ibu menyediakan curhatan buat para pekerja migran, di mana bisa dikasih solusi. Ini pertama, dan kedua adalah bukan hanya Hong Kong Ibu. Jadi ini yang dari Syria, dari Lebanon, juga dari Amerika, dari Belanda, dan bukan cuma pekerja migran Ibu. Jadi mereka itu menangis, dari mungkin itu bisa dikondisikan ke depan. Jadi di mana curhatan-curhatan yang tidak ingin diketahui oleh publik. Kalau saya memberikan di publik itu apa yang terjadi hari ini menjadi cermin buat teman-teman agar jangan mengalami. Betul. Jadi mungkin ada curhatan yang sangat pribadi yang dimana tidak boleh dipublikasikan. Mungkin Ibu akan menyediakan sebuah tempat untuk teman-teman ya, khususnya para pekerja migran yang ada di luar negeri.
Jadi mungkin Ya. pesan terakhir Ibu buat teman-teman saya yang ada di luar negeri Ya. saat ini. Oke, pertama terkait dengan tawaran Mbak Yuni tadi, saya senang secara isinya saya bersedia untuk membantu, tetapi untuk media sosialnya karena saya itu orang usia lanjut yang tidak terlalu tahu modern, nanti Kiki yang bantu ya Ki ya, carikan cara ya. Tuh, ini mahasiswi saya cantik banget ini akan bantu gitu ya. Dan Bu, saya potong ya Bu ya. Ini semuanya Ya. mengatakan bahwa senang sekali mendengarkan dari Ibu, serasa 1 jam itu nggak cukup, 2 jam, 3 jam. Karena mereka mungkin pertama kali merasakan damai ya Bu ya. Karena Ya, betul. seorang dosen dari salah satu universitas mau turun ke bawah hanya untuk melihat kami. Ini kami benar-benar terharu. Ini semua mereka yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Ya, Jadi di ya, komen mereka ya. mengatakan